Oke. Oke, silakan Pak Ano. Pak Ano. Mas Ano. Ya, siap. Kita mulai ya. Ya, Ya. go ahead. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di seluruh Indonesia dan tepat pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat dan di Indonesia Tengah sudah pukul 3. Dan hari ini kita akan memulai workshop angkatan pertama Asosiasi Jurnalis Video yang digelar oleh AJVMAP, Asosiasi Jurnalis Video, untuk peserta dari berbagai belahan tanah air, dari berbagai kota di Indonesia untuk mengikuti workshop menjadi jurnalis video. Saya Ano Suparno yang akan mengarahkan workshop selama 2 jam ke depan dan akan mengarahkan dan mengatur agar workshop ini berjalan dengan lancar dan semuanya akan Halo Bang Ano. Bang Ano. lihat bersama. Halo Bang Ano, suaranya hilang? Maaf. Ya, lanjut. Dan video saya. Ya, saya berada di Makassar yang akan memandu workshop ini. Akun YouTube. Minat bagi warga Indonesia, khususnya dari mahasiswa, untuk mengikuti dan memahami dan mengetahui lebih dalam tentang dunia videographer dan dunia jurnalis. Jurnalis itu lebih banyak diminati, sehingga panitia pun terpaksa membuka akun lewat YouTube agar peserta yang tidak bisa melihat melalui Zoom dapat menyaksikan lewat akun YouTube. Baiklah, di layar kaca Anda sudah ada 2 narasumber atau pemateri yang akan mengantar ke workshop ini. Sebelum kita memulai, saya memperkenalkan satu persatu. Di layar, baik di akun YouTube maupun di Zoom, sudah hadir Bapak atau Bang Haris Jauhari. Saya bacakan sedikit biodatanya. Selamat siang Bang Haris. Selamat siang. Iya, Bang Haris. Waalaikumsalam. Bang Haris ini ketika saya masih mahasiswa, mungkin kita semua sudah lazim sering melihat beliau di layar televisi, terutama di zaman Orde Baru maupun setelah pasca Orde Baru. Beliau banyak yang delitik pada dia. Suaranya hilang nih. 2009-2012 banyak memandu talk show di RCTI Group atau MNC TV Group, mulai dari RCTI, TPI, dan sejumlah televisi yang bernaung dalam grup MNC tersebut. Sejumlah jabatan telah diemban oleh Bang Haris,
Direktur Operasi TV Digital KTI, Corporate Sekretaris B-Channel, Corporate Sekretaris Global TV, dan Corporate Sekretaris MNC di Sky Vision. Sementara untuk konsultan, beliau banyak sekali lagi bergerak dalam bidang media dan komunikasi. Komisaris Institut Komunikasi Nasional IKN, pernah pula beliau menjadi staf ahli komunikasi media pimpinan DPD RI, dan beliau juga sebagai staf ahli komunikasi kelompok DPD RI di MPR dan ketua tim kampanye Duta Besar Khusus PBB. Dan di media cetak sejak tahun 2002-2004, redaktur senior harian Investor Indonesia, pemimpin umum majalah Investor, wartawan harian Pikiran Rakyat, wartawan harian Prioritas tahun 84-85, wah ini tahun 80-an ini Bang Haris. Wartawan majalah Remaja, nah ya mungkin zaman-zaman milenial pula pada tahun 82-83 Bang Haris di wartawan. Sebagai wartawan remaja mitra pada saat itu, dan penulis lepas di majalah Hai. Organisasi cukup banyak, pendiri dan pembina Yayasan Jurnalis Video Mandiri, pendiri dan ketua Dewan Pembina Asosiasi Jurnalis, ketua Forum Komunikasi Praktisi Media Nasional, ketua Komunitas Televisi Indonesia, dan ketua Komite Perlindungan Wartawan Indonesia, dan juga ketua umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia pada periode pertama pada zaman Orde Baru sampai 2001, dan menulis sejumlah buku tentang media dan televisi. Itu biodata singkat Bang Haris Johari. Dan untuk melengkapi, karena saat ini era sekarang adalah era sosial media, era menciptakan YouTube melalui layar handphone kita sendiri, kemudian memposting melalui sosial media, mulai dari YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan sejumlah platform lainnya yang telah disediakan oleh para IP di dunia, dan kita pun juga secara gratis bisa menikmatinya, sehingga warga Indonesia di zaman milenial ini tentunya banyak menikmati kecanggihan teknologi tersebut. Dan untuk memanfaatkan tadi dari pemateri kita yang pertama dari Bang Haris, tentu kita juga menghadirkan seorang milenialis yang bergerak dalam bidang sosial media, yang selama ini bermain di wilayah blogger seperti itu. Kami hadirkan Santo Rahmawan. Santo Rahmawan ini, halo, selamat siang Mas Santo. Selamat siang semuanya. Pemuda Bang masa Haris. depan kita. Nah, beliau nanti akan membagi pengalaman bersama. Nah, kalau Bang Haris kan di zaman all ya seperti itu di televisi. Nah, kalau Mas Santo ini ya tentu dengan dunianya yang sekarang dia lebih paham bagaimana dunia milenial seperti ini. Bagaimana bermain di sosial media seperti itu. Nah, saya perkenalkan Mas Santo Rahmawan, adik kita ini. Santo Rahmawan adalah co-founder blogger Kroni Community. Selama ini juga aktif di fotografer, graphic design, blogger, part-time fotografer seperti itu. Selama aktif di dunia blogger, nah Mas Santo ini, adik kita ini Santo ini punya banyak catatan yang telah diraih selama aktif di blogger, ya seperti itu. Juara di Sumerakon Digital Center, dan seperti itu. Terus yang kedua juga saya baca dari biografinya, Santo juga masuk dalam 5 besar atau juara 2 di blog kompetisi mobile123.com. Di Kompasiana juga dia Santo sebagai juara di blog kompetisi Toyota. Dan ini yang paling penting, termasuk sebagai grup Kompasiana terbaik di blogger Kompasiana, dan sederet dan sejumlah aktivitas lainnya yang telah diraih oleh Santo. Dan tentunya selain juara di berbagai kompetisi blog, adik kita ini Santo juga sering mengikuti
memberikan inspirasi kepada sejumlah peserta di berbagai kota di tanah air untuk memberikan inspirasi dan mentraining bagaimana menjadi seorang blogger dan bagaimana menciptakan video-video yang baik, yang menarik, baik video maupun desain yang menarik dan tentunya bisa dinikmati oleh netizen, oleh warga Indonesia. Begitu kira-kira ya, Mas Santo, terima kasih. Dan untuk mempersingkat waktu, sebelum saya mempersilakan Bang Haris dan Mas Santo untuk menyampaikan gagasan, ide, dan memberikan inspirasi bagi seluruh partisipan di Zoom dan di YouTube, maka saya persilakan pertama kali kepada Ketua Umum Aliansi Jurnalis Video, Mas Saifur, untuk menyampaikan sepatah katanya. Silakan Mas Saifur. Baik, kalau suara saya bisa diterima? Ya, bagus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua peserta, pengurus, Dewan Pembina, dan semuanya saja yang bisa mendengar suara saya dan melihat penampilan saya hari ini, saya sampaikan terima kasih dan salam sejahtera buat Anda semua. 30 detik yang lalu saya masih mendapat pertanyaan apakah saya bisa masuk nih. Rupanya ada yang terlambat mendaftar barangkali. Tapi ya apa boleh buat, karena sudah diberi kesempatan, saya tidak tahu apakah mereka yang terlambat ini masih bisa menikmati pelatihan ini lewat YouTube atau seperti apa. Yang pertama saya ucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bahwa hari ini adalah untuk yang pertama kalinya kita bisa menggelar acara jurnalisme televisi, pelatihan jurnalisme video ya, bukan televisi. Soal medianya nanti bisa ditayangkan di mana saja, apakah di YouTube atau di blog Anda atau media Anda atau bahkan di televisi. Apa ini? Lanjut, Bos. Ya, minta tolong nih di hostnya buat aktifkan share screen ya, karena ini saya mau share Mas Eri. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah mendedikasikan waktunya, dirinya untuk ikut pelatihan ini. Dan yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada para panitia. Kemudian yang ketiga kepada Dewan Pembina Pengurus Asosiasi Jurnalis Video. Mudah-mudahan ini pertemuan yang pertama dan mendapat sambutan yang cukup beragam. Sampai hari ini kalau nggak salah ada 350-an peserta yang mendaftar dan satu-satu sudah mulai bermunculan baik di YouTube maupun di Zoom meeting ini. Perlu saya sampaikan bahwa tujuan lomba ini adalah ingin mengapresiasi ya, sebagai upaya untuk mengapresiasi peran dan perjuangan para medis COVID-19. Sebagaimana kita tahu bahwa organisasi ini ingin menggugah semua anak bangsa untuk ikut bersama-sama peduli terhadap perjuangan mereka melalui video yang kita ciptakan. Oleh karena itu lomba ini digelar. Yang kedua, kami ingin atau panitia ingin menyadarkan masyarakat bahwa para medis adalah layak diapresiasi. Oleh karena itu melalui lomba ini diharapkan nanti ada banyak video-video yang bisa muncul di sosial media maupun media-media online lainnya untuk bersama-sama mengingatkan bahwa semua ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan malah sebaliknya, yaitu menyebarkan hoax. Kemudian yang ketiga adalah mengajak masyarakat untuk tetap memiliki kesadaran dan kepedulian dalam menjalani protokol kesehatan COVID-19. Saya juga berharap atau kami berharap bahwa peserta mampu melakukan produksi video yang memenuhi unsur-unsur jurnalisme sehingga dijamin anti hoax. Kita sama-sama tahu bahwa dengan bergairahnya media sosial banyak berseliweran informasi
sehingga pusing kita untuk mempercayai mana yang video atau informasi yang bisa dipercaya, dipertanggungjawabkan, mana yang tidak. Oleh karena itu kita menjadi garda terdepan untuk melakukan edukasi atau paling tidak bagi diri sendiri untuk melakukan memproduksi video-video yang punya nilai manfaat buat sesama. Jadi anti kebohongan. Selanjutnya kami juga berharap bahwa pelatihan ini dan lomba ini juga memberikan edukasi serta penyadaran kepada publik tentang peristiwa yang menjadi perhatian masyarakat. Kemudian para peserta diharapkan juga menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi di masyarakat dengan berpedoman pada informasi yang mengandung unsur-unsur berita, beretika, dan berkeadilan. Nah, berkeadilan ini maksudnya adalah sesuai dengan prinsip-prinsip pemberitaan, yaitu tidak satu pihak tapi juga dua pihak. Jadi biarlah publik yang akan menafsirkan atau menilai. Dan jangan lupa informasi kebenaran yang Anda sampaikan kepada publik sesungguhnya adalah menjadi penerang bagi keselamatan manusia di masa mendatang. Sebaliknya, jika Anda menyebarkan atau menebarkan informasi yang salah, buntutnya adalah Anda telah atau kita telah melakukan penyesatan. Tentu harus kita hindari hal-hal yang semacam ini. Selanjutnya, saya ingin sampaikan kepada para peserta dan semua yang hadir maupun yang belum hadir, nanti video ini juga bisa Anda saksikan 1 jam setelah pelatihan, bisa Anda saksikan di YouTube, bahwa Asosiasi Jurnalis Video disingkat AJV ini didirikan di Jakarta pada tanggal 2 Februari jam 2 malam tahun 2020. Jadi untuk masa yang tidak ditentukan, dan AJV ini merupakan organ dari Yayasan Jurnalis Video Mandiri. Jadi badan hukumnya itu, sehingga organisasi ini tidak liar. Kami masih dalam proses setelah kelahirannya 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, menyusun kepengurusan, kemudian nanti secara perlahan kalau kepengurusannya sudah sampai di seluruh Indonesia, segera menjadi organisasi yang terverifikasi di Dewan Pers. Saat ini baru ada 9 kepengurusan di seluruh Indonesia. Kemudian tujuan dari Asosiasi Jurnalis Video ini adalah mewujudkan kebebasan dan kemandirian jurnalis video, pengakuan terhadap media masa baru, dan mendorong pencapaian atau penerapan jurnalistik berkeadilan dengan upaya memasyarakatkan jurnalisme berkeadilan melalui pembangunan pemikiran, kebijakan di bidang hukum dan perundangan, pembinaan anggota, advokasi perlindungan hukum, serta upaya meningkatkan kreativitas, keadilan, dan kesejahteraan yang sejalan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi inilah tujuan kenapa kita berhimpun dalam Asosiasi Jurnalis Video. Buat Anda yang belum menjadi anggota, jangan khawatir. Jika Anda menjadi anggota, maka jaminannya adalah kami ingin memberikan perlindungan hukum kepada Anda yang suka bermain di sosial media. Jika Anda dituntut secara hukum di kepolisian, kemudian sampai ke persidangan, maka kami menyediakan tim advokasi yang akan mendampingi Anda. Nah, sebelum Anda terjerat oleh undang-undang yang menjadi penjerat Anda, tentu saja kami punya kewajiban untuk mengajak Anda mematuhi kode etik jurnalistik, bagaimana memproduksi video-video yang bagus supaya produksi video Anda tidak digolongkan sebagai informasi yang menyesatkan, kemudian informasi yang fitnah, kemudian informasi yang mengeksploitasi hal-hal yang tidak pantas. Itulah hak bagi Anda jika Anda bergabung di anggota ini. Jadi jangan khawatir, karena sekarang eranya adalah sosial media, maka kami tampil ke depan untuk melindungi semua anggota yang kena kasus-kasus hukum. Kemudian apa syaratnya? Syaratnya adalah warga negara Indonesia, menjalankan pekerjaan jurnalistik video di perusahaan media maupun mandiri,
serta menjunjung tinggi jurnalisme berkeadilan dan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Ini syarat menjadi anggota jadi cukup gampang, karena jika Anda warga negara Indonesia, ya tinggal mendaftar saja, karena stelsel keanggotaannya ini adalah aktif, sehingga jika Anda aktif, maka kami punya kewajiban untuk melindungi Anda. Dan kewajiban Anda adalah menjalankan pekerjaan jurnalistik video di perusahaan media maupun mandiri. Mandiri yang dimaksud di sini adalah mandiri secara mandiri, misalnya Anda jadi citizen journalism atau jurnalis warga. Anda bisa tampilkan video Anda di media sosial Anda atau di akun-akun Anda, apakah Instagram atau Facebook, dan lain-lain. Itu sudah cukup mewakili atau menunjukkan bahwa Anda adalah seorang jurnalis video. Karena dalam terminologi sekarang, jurnalis video itu tidak harus bekerja di media yang punya perusahaan media. Tidak harus semacam itu. Bahkan perusahaan media sering menggunakan media sosial sebagai sumber beritanya. Jadi jangan khawatir, sekarang ini sedang menuju pada era baru jurnalisme dunia. Jadi jurnalisme cetak sekarang sudah ambruk, jurnalisme elektronik, jurnalisme mainstream yang punya perusahaan-perusahaan itu juga sudah mulai kebingungan karena pemirsanya sudah menurun, karena berita-berita sudah dapat didapatkan di HP masing-masing. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa mengapa AJV atau Anda perlu bergabung ke dalam Asosiasi Jurnalis Video. Karena secara yuridis sebetulnya kebebasan berkumpul dan berserikat sudah dijamin oleh undang-undang. Kemudian setiap orang bebas menyampaikan pikiran dan pendapat, dan secara sosiologis perkembangan media sudah banyak berubah. Baik berubah cetak, elektronik, digital, dan sekarang sosial media. Perkembangan citizen journalism sekarang juga sudah marak sekali, dan yang diperlukan sekarang adalah pembinaan terhadap mereka supaya tidak terjebak pada penyebaran berita bohong. Kemudian perubahan sifat media massa ke media mandiri, media sosial, YouTube, dan lain-lain adalah contoh-contoh betapa sifat media sekarang ini sedang atau sudah berubah. Jadi bukan massal, tapi menurut Alvin Toffler itu demassalisasi. Kemudian jangan sampai kita menjadi ikut-ikutan penyebar hoax. Nah, inilah kalau Anda bergabung di AJV, kita ada pembinaan supaya tidak terjebak dalam penyebaran berita yang bohong itu. Dan saya juga ingin sampaikan bahwa kewajiban sesama manusia itu saling mengingatkan, ya, memberikan edukasi kepada siapapun. Saya masuk. Jadi karena menjadi tugas manusia adalah saling mengingatkan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, maka melalui media atau produk-produk yang kita bikin, yang kita bangun, seharusnya bisa memberikan peringatan dan manfaat buat sesama. Inilah yang ingin saya garis bawahi, sehingga apa yang kita lakukan hari ini berupa pelatihan jurnalisme video, meskipun melalui online, saya kira tetap bermanfaat, dan ini merupakan awalan, sehingga masukan-masukan serta kekurangan-kekurangan akan kami perbaiki di kemudian hari. Terima kasih sekali lagi kepada para peserta yang sudah bisa masuk dalam ruangan ini. Saya sampaikan selamat belajar, kemudian selamat berlomba. Mudah-mudahan setelah pelatihan ini ada masukan-masukan sehingga produksi video Anda menjadi semakin baik di masa-masa mendatang, dan ikut lomba peduli para medis COVID-19. Sekian, terima kasih. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Saiful. Beliau adalah Ketua Asosiasi Jurnalis Video Indonesia, dan selama ini juga aktif di dunia televisi, dan terakhir beliau sebagai pemimpin redaksi stasiun televisi Antv. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bang Haris Jokadi
untuk mengantarkan sedikit tentang menjadi jurnalis itu gampang. Silakan Bang Haris. Boleh saya ralat sebentar ini? Saya bukan pimpinan redaksi ya. Ya. Kalau menjadi bagian dari redaksi, iya, eksekutif produser di Bagian dari Antv. redaksi. Baik, ya silakan. Bang Haris, lanjut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir mengikuti acara ini. Saya mencoba untuk menggambarkan bagaimana sebetulnya semua karya konten-konten media sosial itu bisa menjadi karya jurnalistik dengan sangat mudah. Seperti yang tadi dikemukakan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Saifur Rahman Al-Wanjari, itu Ketua Umum Asosiasi Jurnalis Video, makanya dia juga semangat sekali membicarakan tentang jurnalis video. Itu ada kekhawatiran bahwa konten-konten media sosial itu terjerumus ke dalam hoax dan demikian. Nah, sebetulnya ada cara yang sangat mudah membuat konten-konten yang Anda produksi, Anda siarkan itu menjadi karya yang terhindar dari kemungkinan dianggap hoax dengan memasukkan unsur-unsur jurnalistik. Dan unsur jurnalistik itu juga tidak terlalu susah. Tapi kemudian ada pertanyaan memang, ngapain jadi jurnalistik? Itu kan selalu pertanyaan anak-anak sekarang. Kalau di masa lalu menjadi jurnalis itu keren sekali. Jadi kalau Anda ingin keren, jadilah jurnalis. Begitulah kira-kira. Dan di masa lalu menjadi jurnalis itu seolah-olah susah sekali. Ada sekolahnya dan segala macam. Ada banyak ujiannya dan segala macam. Namun pada saat sekarang menjadi jurnalis itu adalah pekerjaan yang sangat mudah. Pekerjaan yang bisa dikerjakan hampir oleh semua orang. Nah, saya mau mencoba menggambarkan beberapa hal untuk mengarah ke sana. Jadi kalau Anda ingin menjadi jurnalis, kalau konten Anda atau konten kamu itu diharapkan tidak dianggap hoax atau terhindar dari hoax, itu contohnya begini. Suatu hari mungkin, ini contoh sederhana saja yang selalu sering dibicarakan di Asosiasi Jurnalis Video. Ada konten tentang banjir. Banjir itu setiap saat terjadi, setiap tahun maksud saya itu selalu terjadi di Jakarta. Baik karena hujan maupun karena hujan di tempat lain. Airnya turun ke Jakarta. Nah, lalu ada orang yang membuat gambar, membuat video tentang banjir itu biasanya di Bendungan Katulampa, itu satu wilayah di daerah Bogor yang di Sungai Ciliwung. Lalu gambar itu gambar air banjir yang sangat dahsyat dan kemudian orang-orang sebetulnya video itu dibuat untuk peringatan kepada orang-orang di Jakarta bahwa air di Bendungan Katulampa sudah melimpah, maka hati-hatilah. Kalau yang biasanya kena banjir itu segeralah bersiap-siap, baik mencoba untuk membendung sungai yang dekat-dekat ke rumahnya, maksudnya pinggir-pinggirnya, atau kemudian mengungsi. Jadi itu sebetulnya video yang bagus. Akan tetapi orang tidak tahu kapan banjir itu terjadi karena video tersebut tidak disertai oleh keterangan yang memadai. Orang tidak tahu apakah itu hari ini, tadi malam, ya malam mungkin kelihatan karena gelap. Tapi malam yang kapan? Malam semalam, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, atau sekian minggu yang lalu. Maka kalau terjadi tadi malam, lalu tadi malam disiarkan, konten itu bermanfaat bagi orang di Jakarta pagi ini karena mereka siap untuk kemudian menjaga diri, menyelamatkan diri dari banjir. Akan tetapi kalau ternyata konten itu disiarkan kembali, diulang kembali 2-3 minggu yang akan datang, maka dia menjadi berita palsu. Orang akan kaget kemudian berbondong-bondong untuk mengungsi yang menyadari bahwa rumahnya akan tergenang air, dia mengungsi, tapi ternyata itu adalah video sekian minggu yang lalu. Maka video yang sama menjadi hoax, menjadi berita palsu. Nah, untuk menghindari itu diperlukan video konten tersebut mempunyai atau memasukkan unsur jurnalistik yang sederhana. Jadi unsur jurnalistik itu kan tidak repot-repot. Hanya ada 5 dan 1 H. Sebetulnya
tidak betul-betul 5 dan 1H karena ada satu lagi. Yang umum itu 5W 1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, apabila, dan bagaimana. Jadi 5W plus 1H. Itu dalam bahasa Inggris what, who, when, dan segala macamnya. Nah, akan tetapi di dalam masa sekarang itu ditambah sebetulnya. Jadi 5W, 1H plus SW. SW itu so what. So what itu untuk apa? Terus kenapa? Kita memberitakan sesuatu, kita menyampaikan sebuah konten untuk kepentingan orang banyak atau hal yang kita anggap menarik. Oke, konten itu menarik, konten itu ditonton orang, tapi untuk apa? Jadi SW itu adalah tujuan dari tiap konten, dari tiap karya jurnalistik. Karena itu konsep dalam unsur-unsur pembuatan karya jurnalistik 5W 1H plus SW. Itu garis besarnya ya. Nah, lalu apakah itu susah? Kalau kita misalnya harus mengatakan apa? Kalau apa itu kan sudah terlihat ya. Biasanya kalau video, karya video, konten video, apanya itu kelihatan. Oh iya banjir, orang semua tahu. Tanpa ditulis, tanpa dikatakan orang tahu bahwa itu banjir. Cuma persoalan di mana itu banjir? Kapan terjadinya? Nah, kemudian siapa kalau misalkan ada orang, siapa orang yang ada di situ? Apalagi kalau orang itu memberikan pernyataan. Jadi harus jelas apa, siapa. Nah, kalau di dalam konten video, apanya biasanya terlihat. Tapi dalam unsur jurnalistik yang terpenting adalah apa, siapa, di mana, kapan. 4. Dalam video mungkin hanya 3. Kalau tidak apa, siapa. Lalu di mana, kapan. Dengan 3 unsur ini saja, maka karya Anda terselamatkan dari kemungkinan dikatakan sebagai karya yang menipu, karya yang hoax. Bagaimana menerapkan itu di dalam video? Menerapkan itu di dalam video bukan persoalan yang sulit. Anda bisa muat itu dalam bentuk teks atau dalam bentuk suara, narasi, atau dalam bentuk pernyataan orang. Nah, bila ada orang menyatakan misalnya di pinggir sungai Katulampa itu, di bendungan Katulampa di tepi sungai Ciliwung, ada banyak orang. Maka tinggal bertanya kepada orang itu. Orang itu memberikan penjelasan, iya ini banjir sejak pukul sekian, tadi malam ini makin tinggi dan segala macam. Nah, tinggal menuliskan siapa orang ini. Sehingga jelas siapa dia. Lalu dia bisa menyebutkan itu di mana. Iya ini di bendungan Katulampa. Dan ini dari semalam banjirnya mulai dari jam sekian sampai jam sekian. Ini kan hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal segini. Ya, itu bisa dengan cara seperti itu. Jadi ada banyak cara. Bisa dengan teks, bisa dengan narasi, bisa juga dengan ucapan dari narasumber. Itu biasanya di dalam berita disebut statement atau pernyataan dari orang yang berbicara di layar atau di video. Nah, itu satu tahap yang membuat bahwa konten video kamu itu mempunyai bobot jurnalistik. Orang tidak bisa lagi sembarangan mengatakan bahwa kamu membuat hoax. Dan yang terpenting, konten kamu memiliki manfaat yang tidak bisa disalahgunakan. Orang kan gampang sekali sekarang diambil konten kamu, dia isi macam-macam yang lain lalu dia sebar. Tapi kalau kamu isi dia dengan teks atau kamu isi dia dengan ucapan yang jelas, maka kalaupun itu masih bisa diutak-atik dan segala macam, ketika suatu saat kamu berhadapan dengan hukum, kamu bisa memiliki bukti bahwa kamu sudah memuat itu dengan prinsip yang jelas, yaitu memasukkan unsur-unsur jurnalistik. Nah, kembali ke pertanyaan, ngapain jadi jurnalis? Ya selain keren, sebetulnya jadi jurnalis itu bisa mengubah dunia. Mungkin kamu pernah menonton di Facebooknya NAS. NAS itu NAS Daily. Mungkin kamu bisa baca kisahnya dan banyak orang menganggap bahwa apa yang dia buat dalam hanya 1 menit, 3 menit setiap dia muncul, itu ternyata mengubah banyak hal. Dan beberapa orang sependapat bahwa dia sudah mengubah dunia dengan caranya sendiri. Kamu bisa mengubah dunia menjadi lebih baik. Itu menjadi sangat mudah sekarang. Kalau di masa lalu orang perlu bekerja di sebuah media massa, bekerja di perusahaan, menjadi buruh dari
dari perusahaan. Kadang-kadang wartawan itu menyatakan dirinya adalah buruh dari sebuah perusahaan. Sekarang tidak perlu lagi karena kamu memiliki media yang begitu luas, terbuka. Jadi tinggal muat di semua platform media sosialmu, maka kau pada dasarnya sudah menjadi jurnalis. Kenapa? Karena jurnalis itu adalah orang yang melakukan secara sederhana, jurnalis adalah orang yang menyampaikan kabar, menyampaikan berita. Dalam bahasa Inggrisnya news, sesuatu yang baru. Yaitu orang yang kegiatannya mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyiarkan berita. Menyiarkan informasi. Itulah jurnalis. Di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, itu juga disebutkan demikian, bahwa yang disebut jurnalis adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Hanya itu. Itulah jurnalis. Nah, apa kegiatan jurnalistik itu? Sederhana sekali. Mencari, mengumpulkan, mengolah, menyiarkan informasi. Itu yang biasa kamu lakukan sehari-hari mungkin. Baik sebagai blogger maupun, ya maksud saya tidak hanya di YouTube, tapi mungkin juga di Instagram, di Facebook, dan lain-lain. Jadi sesuatu yang mudah sekarang ini untuk kamu lakukan dan tinggal kamu memasukkan kaidah-kaidah jurnalistik, unsur-unsur di dalam karya kamu sebagai unsur-unsur jurnalistik, maka kamu menjadi jurnalis. Nah, jurnalis sekarang memiliki beda yang sangat besar seperti dikemukakan oleh Ketua Umum AJV tadi dengan di masa lalu. Masa lalu orang mengandalkan media cetak dengan tempat yang terbatas, tidak bisa orang menyiarkan sesuatu tanpa bekerja di situ. Demikian juga ketika muncul radio, orang harus bekerja di stasiun radio atau hanya menjadi anggota radio amatir. Kemudian TV muncul, tapi itu menjadi bagian masa lalu yang masih ada sekarang, yang ke depan entah akan ada atau tidak, tapi mungkin ada dengan jumlah yang sangat terbatas. Namun saat sekarang, mulai dari waktu belakangan ini, yang berkembang sangat pesat adalah hasil teknologi baru yang disebut video untuk media sosial. Itu akan menjadi jurnalistik masa kini dan masa yang akan datang. Nah, karena itu Anda semua mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk menjadi jurnalis mandiri. Jurnalis mandiri itu adalah orang yang seperti tadi, seorang jurnalis, dia menyiarkan sendiri. Dia mempunyai medianya sendiri. Kalau dulu orang susah payah bekerja di televisi, sekarang tidak perlu lagi, kau bisa punya televisimu sendiri. Karena itu ini sebuah kesempatan yang besar untuk dimanfaatkan. Nah, lalu apa itu berita? Tentu kita juga harus setidak-tidaknya punya bayangan berita itu seperti apa. Sehingga nanti ketika membuat konten, kira-kira bisa dibedakan antara ini berita macam apa sih, sehingga mungkin yang paling cocok itu bagaimana. Nah, sebetulnya berita itu hanya terdiri dari dua jenis, dua bentuk. Yang pertama adalah peristiwa. Jadi kalau ada peristiwa itu macam-macam ya, peristiwa itu mudah sekali. Ada orang maling ayam itu peristiwa. Ada mobil tabrakan itu peristiwa. Itu peristiwa sesuatu yang terjadi secara faktual, bisa kamu lihat. Faktanya terjadi, itulah peristiwa. Maka berita itu disebut berita peristiwa. Tapi berita yang kedua adalah berita pendapat. Berita pendapat itu adalah opini, pendapat seseorang. Misalnya pendapat tentang, kalau yang sekarang sedang rame ya tentang virus corona, bagaimana pendapat dia dan segala macam, itu adalah pendapat, bukan peristiwa tentang coronanya, tapi pendapat orang tentang coronanya. Kalau yang kamu gambarkan atau yang kamu muat di kontenmu, orang yang bercerita tentang terjadinya sebuah kecelakaan di belakangnya sekalipun, maka itu adalah termasuk berita pendapatnya dia. Sehingga berita peristiwa bisa digabungkan dengan pendapat, di mana yang memberikan pendapat itu muncul di dalam berita peristiwa kamu. Sesederhana itu. Nah, kemudian media massa. Selalu orang menghubungkan bahwa seorang jurnalis haruslah bekerja di media massa. Apa yang disebut media massa? Kalau kamu buka sekarang Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka media massa itu ditulis di situ media menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu acuan resmi
kita tentang bahasa Indonesia, media adalah alat atau sarana komunikasi. Lalu media massa adalah sarana atau saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Harap dicatat kata resmi di situ itu multitafsir sifatnya. Apa yang disebut resmi? Apakah Facebook tidak resmi? Apakah yang resmi media anu itu anu ini? Apakah Instagram tidak resmi? Maka itu multitafsir. Nah, bagaimana menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang menjadi rujukan itu hanya mengatakan media itu adalah media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Segala jenis saluran yang tersedia termasuk di dalamnya adalah medsos. Maka secara hukum seharusnya kamu yang menjadi jurnalis di Facebook, di Instagram, di Twitter, atau di YouTube sah sebagai jurnalis resmi sebagaimana yang ditulis dalam pengertian media massa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini masih bisa kita perdebatkan kalau mau memperdalam bagian itu. Sekarang kita masuk ke bagian yang memudahkan saja untuk, karena ini kan baru pengantar, baru sebuah ini sih bukan pelatihan ya, kita sharing saja sebetulnya tentang apa itu jurnalistik, dasar-dasarnya saja untuk memperlihatkan bahwa semua orang bisa menjadi jurnalis. Mengapa demikian? Saya berkali-kali mengatakan bahwa semua orang bisa menjadi jurnalis. Karena kenyataannya sejak dulu begitu. Mudah sekali jadi jurnalis itu. Kalau misalkan Anda tahu bahwa hampir semua pemimpin redaksi media cetak di masa media cetak tahun 80-an, 70-an, hampir tidak ada orang, ya ada tapi sedikit sekali dari sekian media cetak itu yang pemimpin redaksinya adalah orang lulusan dari sekolah publisistik atau sekolah komunikasi. Malah banyak yang jadi wartawan dan wartawan-wartawan hebat, jurnalis-jurnalis hebat, bahkan pemimpin-pemimpin redaksi tidak pernah sekolah jurnalistik. Ada yang sekolah pertanian, ada yang sekolah agama bahkan. Jadi memang mungkin menjadi ahli agama itu jauh lebih sulit menjadi jurnalis. Menjadi ahli pertanian atau bekerja di pertanian jauh lebih sulit menjadi jurnalis, maka mereka memilih menjadi jurnalis. Mungkin ya, mungkin. Tanya mereka nanti apakah betul atau tidak. Tapi menurut hemat saya begitu. Karena tidak pernah, mungkin ada, saya tidak tahu, tidak pernah ada orang ahli komunikasi kemudian menjadi petani yang hebat. Petani ya, bukan pengusaha pertanian, tapi petani yang hebat. Tidak ada. Menjadi pengusaha pertanian juga mungkin sangat sedikit. Tidak ada ahli komunikasi yang memang sekolahnya komunikasi, publisistik komunikasi, kemudian menjadi ahli agama. Tidak ada, karena itu terlalu sulit bagi mereka ya. Oke, nah kita balik ke bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik itu bahasa yang sederhana. Jadi selama konten itu memberikan bahasa yang sederhana, yang bisa dimengerti oleh semua orang kalau bisa, tentu saja ada batas. Anak 8 tahun, kalau media cetak dulu batasnya ada 8 tahun sampai tidak terhingga. Kenapa 8 tahun? Karena dianggap 8 tahun itu sudah kelas 2 SD. Sudah bisa membaca. Maka bahasa di koran-koran, di majalah-majalah harus bisa dimengerti oleh anak umur 8 tahun. Karena dia sudah bisa membaca. Sekarang mungkin lebih mudah lagi. Saya tidak tahu. Tergantung sasaranmu juga. Kamu akan menggunakan sasaran apa. Kalau untuk kakek-kakek kamu bisa bahasa apa saja, tapi untuk anak yang mungkin umur 5, 6, 7 tahun kamu harus sesuaikan. Dan menggunakan bahasa yang singkat, padat, itu sudah kebiasaan anak-anak sekarang, para milenial. Anda semua yang mengikuti acara ini mungkin sudah terbiasa dengan itu. Bukan sesuatu yang sulit. Lugas, jelas, jernih itu khas bahasanya kaum milenial dan orang-orang muda sekarang. Jadi itu sebetulnya bukan sesuatu yang perlu diajarkan lagi. Juga yang tadi, so what-nya itu tidak perlu diajarkan lagi. Saya lihat semua teman-teman itu, anak-anak muda itu, medsosnya itu punya tujuan yang jelas. Walaupun jelasnya bercanda, ya itu tujuan. Kemudian bahasa yang demokratis, tidak memiliki kasta, ya itu sebetulnya tidak terlalu ketat. Jadi nggak ada masalah. Misalnya kata beliau, siap kemudian menyebutkan bapak anu, bapak ini, tidak perlu pakai bapak dan segala macam, itu hal yang biasa saja. Kemudian selanjutnya ada logis, menarik, populis, dan itu saya kira tidak terlalu masalah. Struktur berita bisa nanti dilihat di dalam ada sedikit tulisan catatan yang saya sertakan, mungkin bisa diambil
karena itu teknis saja sifatnya. Tidak ada lagi, tidak terlalu ketat, sama sekali tidak terlalu ketat. Jadi memang sangat sederhana. Itu sebabnya saya sampai pada satu kesimpulan bahwa menjadi jurnalis itu gampang. Maka semua yang saya sedang kampanyekan sekarang kepada teman-teman yang lebih muda, pada adik-adik, anak-anak saya, itu adalah kalau mau jadi jurnalis jadilah, karena itu gampang. Bukan sesuatu yang sulit. Kamu hanya mempunyai syarat pertama adalah memang hobi bikin konten yang positif. Bukan konten yang negatif, bukan konten yang sifatnya sensasi, bukan konten yang membuli, bukan konten yang berusaha mempertawakan orang atau bahkan mempertawakan diri sendiri, tapi memang ada tujuan, kamu ingin memberikan manfaat. Itu sederhana sekali, misalnya begini, ada satu keadaan di mana semua orang pasti menunggu-nunggu kabar ini. Misalnya pada hari terakhir bulan Ramadan, orang semua menunggu-nunggu kabar besok itu Lebaran atau tidak. Maka itu adalah berita yang sangat penting yang ingin didengar oleh semua orang. Apakah dia puasa atau tidak puasa, dia orang yang merayakan Lebaran atau tidak merayakan Hari Raya Idul Fitri, pasti menganggap berita itu penting. Dia mau mudik atau tidak mudik, itu penting. Jadi sepanjang, dan itu pasti bermanfaat. Kalau kemudian kamu katakan pemerintah menyatakan besok Idul Fitri, wah itu semua orang akan senang mendengarnya. Wah, ada yang senang karena wah besok saya tidak perlu puasa lagi, bisa makan-makan, tapi ada juga yang kemudian mungkin sebaliknya, saya sedih sekali karena tidak bisa puasa lagi, tidak bisa tarawih lagi. Ya mungkin kamu salah satu itu, entah yang sedih atau yang senang ya. Tapi yang sedih, yang senang pasti membutuhkan itu. Jadi kalau kamu punya hobi untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi orang banyak, maka itu syarat sudah kamu penuhi. Syarat utama menjadi jurnalis itu. Kemudian tentu saja mengupload secara teratur. Karena itulah yang disebutkan oleh undang-undang. Seorang jurnalis adalah yang itu tadi kemudian mengerjakannya secara teratur. Nah, tinggal itu semua kamu lengkapi dengan tadi. Apa, siapa, di mana, kapan. Kalau memungkinkan baru ditambah bagaimana, mengapa, bagaimana, dan selanjutnya. Menggunakan bahasa yang sopan, ya ini standar lah ya. Nah, yang perlu saya tekankan adalah mesti memegang teguh prinsip keadilan. Prinsip keadilan itu adalah kalau kamu ada orang bertikai, si A dengan si B, kamu muat pernyataannya si A, maka kamu muat juga pernyataan si B dengan porsi yang sama. Dan kamu harus berada pada pihak yang memberikan itu, melihat semua itu dengan cara yang proporsional. Tidak terlibat ke dalam salah satu pihak. Tidak memihak si A, tidak memihak si B. Nah, kalau istilah populernya bukan nomor 1, bukan nomor 2 gitu ya. Nah, itu memang susah kalau hal-hal tertentu ya. Misalnya dalam politik dan segala macam itu sulit barangkali. Kalau gitu hindari. Jangan lakukan sesuatu yang sulit, sesuatu yang kamu ragu bahwa kamu tidak bisa adil. Kamu lakukan sesuatu yang kamu yakin kamu bisa adil dan bisa bertanggung jawab. Itulah jurnalis. Dengan cara seperti itu, kamu bukan hanya bisa membuat apa yang kamu kerjakan bermanfaat, tapi mungkin juga kamu bisa mengubah dunia. Saya ingin mengucapkan selamat bila kamu memilih itu. Sementara sampai di situ presentasi saya, bila ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Baik, Bang Haris, terima kasih sudah mempresentasikan beberapa menit bagaimana menjadi seorang jurnalis. Karena jurnalis, menurut Bang Haris, jurnalis itu gampang. Apalagi di era media atau sosial media saat ini, bukan hanya perusahaan besar atau seseorang yang memiliki modal besar untuk mendirikan stasiun televisi. Bahkan satu keluarga pun atau pribadi pun juga bisa mendirikan atau membentuk stasiun televisi sendiri. Yang penting punya modal yang seperti tadi yang Bang Haris sampaikan, ingin menyampaikan sesuatu hal yang positif bagi masyarakat. Nah, melanjutkan dari Bang Haris tadi, sudah hadir di layar kaca kita Santo Rahmawan atau sering dipanggil dengan Sato Raji. Beliau Sato Raji ini yang akan memperkuat
bagaimana memanfaatkan sosial media yang sedang berkembang saat ini, karena dengan pengalaman yang Sato Raji miliki selama ini, lakukan selama ini, tentu akan memberikan inspirasi kepada partisipan yang sudah berjumlah ratusan, baik di aplikasi Zoom maupun di YouTube. Sato, silakan. Tes, oke. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat kesempatannya Bang Haris. Mohon izin saya berbagi sore ini. Saya malah jadi dapat insight dari Bang Haris sama Bang Saifur Rahman sebagai Ketua Umum AJV. Saya sejujurnya blogger, suka nulis, tapi dengar penjelasan Pak Saifur Rahman tentang AJV ini, kok saya jadi ngiri ya kalau teman-teman YouTuber atau yang suka share video sekarang sudah ada payung hukum buat melindungi. Sedangkan blogger belum ada, Bang. Blogger belum ada yang melindungi. Jadi kita masih makanya berkumpul, berkomunitas biar kalau misal saling menjaga. Oh, lu salah, nggak boleh begitu. Kita jadi saling mengingatkan. Cuman secara payung hukum kita dilindungi oleh jurnalis, tuh dunia jurnalis belum kebayang sama para blogger. Jadi mungkin kesempatan yang sangat baik kalau teman-teman yang suka share tentang video gabung di AJV karena sudah punya payung hukumnya lah. Jadi kalau misalnya ke depan ada bermasalah, ada temennya buat melawan gitu. Karena kan kalau melawan sendiri kayaknya sulit gitu ya. Oke, mungkin saya boleh minta share screen, Mas, buat di laptop saya. Bisa dibantu? Langsung. Langsung ya? Oke, sebentar. Sudah kelihatan belum? Belum ya? Bentar. Sudah kelihatan mungkin? Oke. Sudah, Mas Sato. Oke, siap. Jadi selamat sore buat teman-teman semua yang hadir di sini. Saya lihat di Zoom ada hampir 30-40 orang. Saya nggak lihat di YouTube. Jadi pada kesempatan sore hari ini, izinkan saya untuk berbagi atau sharing apa sih YouTube sebenarnya. Sharing sekali ini memang hanya di sebatas permukaan, karena YouTube itu kalau didalemin masih banyak ilmu-ilmu yang selalu berubah dari waktu ke waktu gitu. Algoritmanya berubah, terus peraturannya kadang berubah melihat kondisi zaman. Cuman yang ingin saya sampaikan di sini adalah dasar-dasar dari YouTube itu gitu. Sebelumnya perkenalan, nama saya Santo Rahmawan. Tadi kalau Bang Ono sudah cerita, itu Santo Rahmawan nama KTP. Cuman kalau di sosial media, di Instagram, di Twitter, YouTube, sampai Facebook, saya pakai Sato Raji gitu. Jadi itu nama sosial media saya. Jadi kalau teman-teman boleh berkenan kita mutualan di dunia maya, silakan nanti saya follow back. Dan benar saya aktif di komunitas blogger namanya Blogger Kroni Indonesia. Nah itu komunitas blogger yang anggotanya sampai saat ini sudah terdaftar di database kita ada sekitar 1.700 atau 1.500 sampai 1.700 orang. Jadi memang tujuannya itu tadi mungkin kurang lebih sama kayak AJV, agar kita selalu punya teman untuk saling berbagi dan menambah ilmu, kurang lebih seperti itu. Ya, sekarang maaf agak delay tadi. Oke, kenapa YouTube? Saya sih penasaran kenapa YouTube jadi salah satu platform sharing video di saat ini gitu. Karena memang kalau dilihat dari data, ini semua data yang akan saya sampaikan di sini, teman-teman bisa cari di googling di sosial media dan pasti akan ketemu data-data yang menarik. Ini saya ngambil dari Hotsuite. Jadi ini platform yang suka bikin kayak semacam survei gitu. Dan di datanya mereka tahun 2019 YouTube memang jadi peringkat pertama, kedua WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Kalau dari analisa saya, sebentar lagi Instagram akan naik, Facebook akan turun, pendatang baru TikTok bakal naik gitu. Jadi memang kayaknya bakal ada banyak perubahan di 2020 nanti gitu. Jadi memang dinamika sosial media kita nggak bisa prediksi gitu. Bisa jadi yang tadinya Instagram cukup kuat, akhirnya YouTube naik gitu. Karena dulu YouTube agak susah karena kita terkait sama bandwidth gitu. Cuman sekarang YouTube udah mulai merajai ini,
data untuk di Indonesia tahun 2019. Nah, terus kenapa juga kita harus punya itu? Tadi menarik kalau kata Bang Haris Johari, kita tuh semua sebenarnya bisa jadi jurnalis gitu, asal mengabarkan berita, terus memberikan informasi yang penting. Nah, ini yang bisa dilakukan YouTube salah satunya, lewat video. Kita bisa bikin kanal sendiri di YouTube. Mungkin teman-teman udah tahu semua. Bikin kanal YouTube sendiri, terus entah baik komunitas atau buat pribadi. Bahkan dalam satu akun Google, kita bisa pakai, walaupun tidak saya sarankan, jadi kalau misalnya teman-teman, bapak-bapak semua yang ada di sini punya akun Gmail, terus mau bikin akun YouTube, kalau bisa satu akun Gmail, satu akun YouTube, takutnya nanti salah. Mau komen di YouTube perusahaan, atau-taunya YouTube pribadi gitu. Jadi baiknya dipisahkan. Nah, terus ini juga subscriber ini jadi patokan penting buat YouTuber. Walaupun belum tentu subscribernya banyak, videonya banyak yang nonton, nggak juga gitu. Kadang yang subscribernya cuma 100, tapi karena dia bisa membuat video yang bagus dan berguna untuk yang lain, yang tadi kata Bang Haris juga, harus yang menginformasi dan menginspirasi, itu view-nya malah bisa naik gitu. Dari jumlah subscriber cuma 1000, tapi jumlah view-nya cukup banyak gitu. Nah, ini playlist ya sesuai tema. Ini saya ingat, jadi gini, kalau misalnya di TV kan suka ada program acara gitu, misalnya program acara olahraga, program acara berita, tutorial dan lain-lainnya. Di YouTube kita juga bisa bagi-bagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman jurnalis di sini senang bikin berita tentang olahraga gitu, ya udah dibikin playlistnya tentang olahraga. Terus misalnya besoknya mau bikin tentang reportase di kehakiman, bikin playlist sendiri. Jadi nanti kalau ada user atau subscriber kita pengen ngeliat berita tentang olahraga, mereka tinggal menuju ke playlist yang ada di akun YouTube kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini tadi postingannya macam-macam, ada review produk, mungkin maksudnya kalau di dunia jurnalistik kayak tutorial mungkin ya, terus ada video reportase. Yang tadi kata Bang Haris Johari itu ada peristiwa atau pendapat, bisa dimasukin ke dalam video seperti ini. Nah, ini yang menarik lagi. Kalau teman-teman mau coba, misalnya baru mau coba main di YouTube, ini data yang dari Hotsuite 2019, apa sih keyword yang sering dicari di YouTube gitu? Nomor satunya adalah lagu, film, sampai ke 10 itu lagu dan film kebanyakan. Ya, ke 10 itu lagu dan film. Makanya kalau misalnya kita beberapa waktu lalu, 1 atau 2 bulan lalu ada lagu apa? Aisyah, kekasih Rasulullah, Putri Rasulullah, itu wah tuh nge-booming banget, padahal lagunya dari Malaysia. Cuman dia booming sampai trending topik di YouTube gitu, trendingnya di YouTube berminggu-minggu ngajin trending. Atau yang baru-baru ini yang lagi rame juga, aku bukan boneka, KKI, itu juga lagu juga itu paling banyak dicari. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba bikin YouTube, bisa sih, kita mulai dari lagu, cover lagu dan segala macamnya. Tapi memang nanti kalau misalnya kita lagu orang, ada masalah copyright di YouTube. Nggak masalah di copyright di YouTube, tapi memang itu tidak akan bisa, kalau menurut berdasarkan pengetahuan saya, itu nggak bisa dijadikan AdSense atau iklan. Jadi bisa di-upload, copyright misalnya kita mau nyanyi lagu siapa gitu, tapi itu nanti ke depannya tidak akan bisa untuk di-monetize jadi uang. Ya. Nah, ini video menarik. Teman-teman mungkin yang udah sering browsing tentang YouTube udah tahu video ini seperti ini. Video apa sebenarnya? Videonya cuma 18 detik kurang lebih. Terus diposting tahun 2005. Tadi saya cek view-nya sekarang udah hampir 99 juta. Video 18 detik tahun 2005, sekarang view-nya 99 juta. Ini adalah video pertama di YouTube. Si orang bule ini nih, yang lagi ada di depan kamera, yang background-nya ada gajah, ini adalah pendiri YouTube. Jadi, dialah ini cikal bakal YouTube yang kalau boleh saya bilang mulai menggoyang industri televisi di dunia, di Indonesia atau bahkan di dunia. Ya ini nih, biang keroknya nih. Si Jewat namanya, kalau nggak salah ini Jewat. Ini
3 orang pendiri YouTube, Stephen Chen, Jed Karim, sama Chad Hurley. Jadi kalau sejarahnya, sebenarnya ini kalau dari riset atau saya cari informasi dari online dari Google, mereka sebenarnya hanya ingin mencari video dokumentasi makan malam sampai berita tsunami di India tahun 2004. Sebenarnya mereka pengen cari video-video yang terkait dengan ini gitu. Jadi tapi mereka kesulitan karena pada tahun 2004 itu belum sangat familiar, internet juga belum, jaringannya mungkin belum kuat gitu ya. Jadi ya sungguh sulit. Jadi mau nyari videonya tentang tsunami India itu yang mana gitu, mereka belum ketemu. Jadi dari 2 hal ini akhirnya mereka bikin YouTube. Tapi ada juga sebuah referensi yang bilang mereka terinspirasi itu karena acara Super Bowl tahun 2004. Jadi kalau sekarang dicari Super Bowl 2004 itu sebenarnya ada insiden menarik waktu kalau nggak salah ada penampilan Janet Jackson dan Justin Timberlake. Jadi di Super Bowl itu setiap pembukaan atau final selalu ada artis-artis keren yang tampil dan mereka nggak dibayar, tapi justru mereka kebanggaan tampil di sana. Di 2004 ini ada Janet Jackson sama Justin Timberlake. Nah, celakanya pas lagi manggung, Justin Timberlake nggak sengaja ngerobek bajunya Janet Jackson bagian atas, sehingga bagian sensitif atau payudaranya Janet Jackson kelihatan ya 3-4 detik gitu, cepat langsung dibalikin. Tapi di 2004 itu nggak ada videonya. Setelah YouTube ada, baru kalau kita search di YouTube sekarang udah banyak deh. Cuman di tahun 2004 kayaknya belum ada. Jadi mereka mungkin terinspirasi. Kalau saya baca-baca dari literasi yang saya dapat, salah satunya terinspirasi sama tragedi Super Bowl 2004 ini. Nah, saya sebenarnya mau bertanya deh, sebentar. Jadi kurang lebih itu sejarah dari YouTube. Ini saya boleh buka interaksi sama teman-teman yang ada di sini nggak sih, Mas? Boleh. Boleh ya. Coba nih saya lihat dulu nih. Siapa yang lagi online nih? Mbak Suhermita ada? Lagi online nggak Mbak Suhermita nih? Wah, nggak ada nih kayaknya nih. Oh, tidak terlihat. Oke lah. Saya pikir ada yang lagi standby gitu videonya. Jadi gini, ada tuh di ada ya? Suhermita ada. Ada di chatnya. Oh, ada Mbak Chat. Oke Mbak, saya mau tanya Mbak, udah punya akun YouTube belum? Mungkin bisa bantu jawab. Nih, akun YouTube. Iya. Nggak punya. Kenapa? Nggak punya. Nggak punya. Tapi punya Gmail nggak? Punya Gmail? Akun email gitu? Gmail ada. Anak saya punya. Ah, kalau mbaknya udah punya sendiri? Akun Gmail? Nah, ini. Nggak punya? Nggak punya karena memang mau isi pakai apa gitu ininya. Menarik. Jadi sebenarnya gini, kalau Mbak sudah punya akun Gmail, itu otomatis Mbak sudah punya akun YouTube. Ya, jadi kalau teman-teman semua udah punya akun Gmail nih, ini udah pasti deh teman-teman udah bisa bikin, bukan sudah bisa sih, sudah punya akun YouTube sendiri. Jadi kalau kalian teman-teman udah punya bikin Gmail, jangan ragu buat aktivasi YouTube-nya gitu. Tinggal bagaimana cara upload-nya kan. Baik, bahkan kalau misalnya kita sudah di handphone kita sudah terkoneksi sama akun kita gitu, akun Gmail kita, begitu kita search YouTube atau buka aplikasi YouTube, itu tampilan pertamanya akan seperti ini nih. Seperti yang ada di screen saya sekarang, di screen kita sekarang saat ini. Nah, terus gimana mau uploadnya? Ini pencet ini, yang lambang bulat itu ada kamera, itu buat upload video. Nanti akan muncul kayak gini, terserah mau ngerekam, live streaming, atau mau ngambil video-video yang ada di folder handphone kita. Cuman itu aja. Jadi habis itu tinggal pilih, klik, tinggal tulis judul, terus deskripsinya apa, settingan publik, udah tinggal di-upload. Kita tinggal tunggu upload. Deskripsi ini sangat penting karena YouTube tidak bisa tahu ini video apa yang kita share
YouTube nggak pernah paham, ini kalian share apa sih kalau nggak ada di deskripsi. Jadi susah nanti kalau misalnya ada orang mau cari video terkait yang kita bikin, YouTube nggak bisa mereferensikan gitu. Jadi judul dan deskripsi sangat penting untuk diisi agar engine atau algoritma YouTube itu bisa paham bahwa atau video yang kita mau bikin itu mereferensi yang dicari orang, ya. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita udah punya akun Google, itu udah otomatis udah punya akun YouTube. Jadi teman-teman kalau sudah punya akun Google atau akun Gmail, ada baiknya tetap untuk diaktifasi. Sayang banget karena ilmu jurnalistiknya udah dapat, mungkin udah punya, jadi lebih mudah ketimbang saya yang baru mulai dari nol waktu mulai di YouTube, nggak tahu apa-apa, ya tinggal share video aja. Ya. Nah ini kalau tampilan yang sekarang kita lihat ini, kalau kita misalnya dari laptop. Kenapa harus dari laptop? Kalau kita sudah upload di handphone, itu baik untuk secara waktu cepat kita langsung upload. Tapi secara fitur, kalau kita dari laptop atau desktop itu lebih komplit. Lebih komplit. Mulai dari upload videonya, kemudian, nah ini kita pertama kali kalau masuk upload video, akan ada tampilan kayak gini. Get start. Ini greeting atau ucapan selamat dari YouTube bahwa kita sudah mulai bisa upload di YouTube gitu, di YouTube kita sendiri. Semudah itu sebenarnya, udah punya akun Gmail, langsung login, langsung mau upload, udah langsung masuk sini. Tinggal pilih mau akunnya pakai nama sendiri atau pakai nama orang lain. Walaupun yang tadi saya sarankan, baiknya terpisah antara akun personal dan akun misalnya nanti disuruh sama kantor untuk bikin akun YouTube, itu kalau bisa akun Gmail-nya dipisahin. Jangan sampai ada kejadian mau posting di personal, tiba-tiba postingnya di akun perusahaan. Iya, kalau misalnya masih masih standar atau masih bisa diterima. Kalau misalnya curhatan pribadi masuk ke akun perusahaan kan bisa bahaya ya buat kita ya. Nah ini sebenarnya profil kita, jadi kita bisa masukin websitenya apa, terus Facebook, Twitter, Instagram, dilengkapin semua kalau menurut saya agar tidak dianggap spam atau tidak dianggap bisa diverifikasi dengan baik oleh YouTube. Nah ini tampilan pertama kali, belum ada video, belum ada apa gitu, subscribernya belum ada gitu. Cuman jangan khawatir, dari waktu ke waktu bakal bertambah. Ini video ada playlist yang tadi saya bilang, tempat semacam kanal berita yang bisa kita pisahkan per tema. Ini upload videonya, dan ini hampir sama kayak di smartphone, tapi ini lebih detail. Ada judul, ada deskripsinya, kemudian di sini kita bisa pilih thumbnail. Thumbnail itu tampilan kecil. Kalau misalnya kita lihat di YouTube itu kan ada gambar covernya, nah itu namanya thumbnail. Biasanya untuk pertama kali kita hanya diizinkan atau otomatis sama YouTube dipilihin kira-kira thumbnail yang bagus seperti apa yang berdasarkan di video kita. Tapi kita bisa juga bikin thumbnail sendiri. Syaratnya kita harus verify dulu. Verify, kita klik verify di pojok kiri ini, nanti akan dimasukkan ke halaman berikutnya ngisi nomor telepon. Saran saya pakai nomor telepon aja biar bisa dikirim lewat SMS, terus masukin verifikasinya, disubmit, udah kita bisa langsung bikin thumbnail sendiri dengan kreasi kita sendiri. Ini thumbnail yang saya bikin ini, saya bikinnya dari PowerPoint. Jadi nggak pakai Photoshop atau apa gitu, saya pakai PowerPoint, print screen, terus masukin ke PowerPoint, dibikin outline-nya. Baru buat dimasukin ke video kita yang baru kita upload. Cover bisa kita ganti berkali-kali, jadi disesuaikan. Jadi kalau misalnya kayaknya jelek nih covernya, ganti, itu bisa. Jadi baiknya memang diverifikasi dulu akun kita biar bisa mendapat fitur-fitur yang maksimal. Selain itu, kalau setelah diupload, ini ada salah satu hal yang penting lagi. Ada pilihan ini untuk anak-anak atau bukan untuk anak-anak. Jadi 2-3 tahun yang lalu memang YouTube membatasi atau menjaga keselamatan anak-anak dalam mengakses konten di YouTube. Kalau saya boleh saran, memang semua video itu pilihannya yang paling bawah, no is not made for kids. Jadi kenapa? Karena kalau misalnya kita pilih yes made for kids, video kita nggak bisa
dibuka komennya, jadi hanya bisa dilihat bisa dilihat tapi nggak bisa dikomen ya, karena kan untuk anak-anak nggak mungkin juga ya kalau misalnya video anak-anak terus anak-anaknya komen di bawahnya itu kayaknya nggak mungkin. Jadi kalau kita pilih yes made for a kid itu nggak bisa dikomen, Jadi untuk biar ada interaksi di setiap video kita, pastikan pilihnya bukan untuk anak-anak ya. Sama tagging ini hampir sama kayak deskripsi tadi, tapi ini lebih spesifik. Jadi kalau misalnya videonya tentang lingkungan hidup atau tentang Walhi atau tentang Indonesia, itu dimasukin taggingnya di sini biar YouTube juga lebih mudah mencari atau mendefinisikan video apa yang baru saja kita upload. Jadi dan dia akan lebih mudah kalau misalnya ada orang yang mencari dengan tagging lingkungan hidup atau tagging Walhi atau apa gitu, mereka langsung masuk gitu. Atau misalnya nanti ada, kalau tadi kata Pak Saifur Rahman, ada lomba video peduli paramedis COVID-19 gitu. Itu perhatikan lagi taggingnya apa gitu. Jadi nanti bisa dicari sama dewan juri, oh ya dia udah masukin videonya, oh ya dia sudah submit nih gitu. Jadi nggak kelewat, jangan sampai udah capek-capek bikin video ikut lomba, taggingnya nggak dimasukin, kan percuma, nggak kenilai jadinya sama dewan juri. Jadi mohon diperhatikan ketika kita akan upload YouTube untuk tagging dan deskripsinya. Nah ini yang menarik di end screen sama card. Ini kalau kita sering YouTube pasti sering lihat kayak gini nih. Biasanya ini di ujung-ujung video. Di ujung video ini namanya end screen. Jadi yang sebelah kanan itu yang kotak, itu rekomendasi video yang kurang lebih sama dengan video kita. Yang sebelah kanan ini yang gambar bulat itu akun kita. Ini nih home screen. Home screen ada beberapa macam template-nya. Nah kalau yang card itu di pojok kanan atas, ini namanya card. Jadi ini posisinya di beberapa video bisa ditampilkan maksimal 5 kalau nggak salah. Maksimal 5. Jadi kalau ada yang lagi lihat video kita tinggal kasih suggestion, ini loh video ini, gue punya video yang sama nih, kira-kira temanya sama yang lagi kalian lihat gitu. Ini video gue saranin lagi nih, biar lebih dapat videonya, ini videonya ada, gue punya bikin lagi satu gitu. Semacam pemberitahuan atau notis bahwa ada video yang setipe sama yang kita tonton. Ini pasti teman-teman sering lihat di akun YouTube atau kalau nonton YouTube pasti muncul. Ini sebenarnya hanya teknis saja. Ini buat card-nya kita bisa masukin di menit ke-1 bisa, terus di menit ke-2 maksimal memang 5. Kita tinggal pilih kalau misalnya sudah ada punya beberapa video gitu. Jadi misalnya tadi di playlist kita ada 5 berita olahraga gitu. Kita besok upload berita olahraga nih terbaru. Nah, kita bisa masukin card. Sebelumnya ada juga loh berita olahraga tentang ini, kita dimasukin di card biar disuggestion sama YouTube. Jadi begitu orang lihat video kita, oh ternyata ada video sebelumnya nih gitu. Mereka bisa refer ke video yang kita lihat, dengan harapannya mereka ngeklik itu dan bisa melihat video sebelumnya. Seperti ini. Nah, ini timeline-nya di menit ke-1 dan menit ke-2. Nah, ini home screen yang tadi saya bilang. Banyak template-nya. Nah, setelah semua itu card sama end screen sudah kita setting, ini hampir sama kayak di smartphone tadi. Harus setting public, karena kalau nggak di public itu nggak akan bisa dilihat. Kalau private nggak bisa dilihat sama sekali. Kalau unlisted itu bisa sih dilihat sama orang, tapi kita kasih share linknya ke mereka. Tapi di YouTube nggak kelihatan gitu. Harus di share public biar semua orang bisa melihat video yang kita publish. Nah ini setelah dipublish, kita bisa share di Facebook, Twitter, buat di blog kita gitu. Ini link YouTube-nya sudah ada, kita tinggal copy paste, mau di share ke grup WhatsApp atau gimana, itu dipersilakan. Nah pertanyaannya adalah gimana cara memulainya? Sebenarnya kalau memulai YouTube gampang sih. Ya udah mulai merekam aja gitu. Sama kayak menjadi jurnalis itu mudah, ya. Bener juga sih, mudah. Bikin YouTube juga mudah, karena begitu sudah punya akun Gmail, kita sudah bisa atau sudah punya akun YouTube. Saya 3 atau 4 hari yang lalu ikut masih belajar tentang YouTube sama salah seorang YouTuber terkenal yang saya nggak boleh sebutkan karena itu syarat-syaratnya nggak boleh disebutkan.
Tapi ada satu hal yang pengen saya share, bahwa kebanyakan orang itu alasan kenapa sih belum bisa bikin YouTube, pertama tuh kebanyakan bilang karena nggak punya ide. Nggak punya ide, padahal ide tuh ada di mana aja. Atau bingung mau bikin apa. Dari kehidupan kita sehari-hari bisa kita ambil. Contoh kalau misalnya teman-teman jurnalis, apalagi teman-teman jurnalis, berita tuh udah tersebar, setiap hari udah kerjanya berita, dan itu bisa diangkat ke YouTube gitu, walaupun dengan gaya yang berbeda. Bukan hanya misalnya jangan disamain sama berita TV gitu, karena orang akan, loh buat apa nonton di YouTube, udah ada di TV gitu. Harus cari cara pandang yang berbeda, dan itu teman-teman jurnalis pasti lebih jago buat cari pandang yang berbeda. Terus yang kedua adalah kenapa masih sulit untuk main ke YouTube, karena butuh skill yang canggih untuk main di YouTube. Wah, nggak bisa nih. Gue harus punya skill yang jago, harus ngedit jago, harus bikin pakai drone, pakai apa gitu. Sebenarnya nggak juga, karena kalau lihat teman-teman YouTuber, justru mereka mulai dari YouTube baru bisa beli alat gitu. Jadi pakai alat sederhana yang pakai HP kita atau mungkin HP pinjam gitu. Yang penting bisa ngambil video terus kita upload ke YouTube dan jadi gitu. Untuk memulai sebenarnya gampang, nggak usah dipersulit tadi. Jadi memang ya jalan aja apa yang kita punya, alat yang kita punya. Yang terakhir, banyak yang bilang kenapa belum memulai untuk bikin YouTube karena nggak bakat. Kalau nggak bakat, saya agak sedikit tersentil juga, benar juga ya. Emang kalau jadi YouTuber tuh harus berbakat ya. Setelah saya lihat-lihat, coba kalau teman-teman lihat, banyak YouTuber yang subscribernya banyak, tapi bakatnya apa gitu? Ya bakatnya apa ya? Ya bingung kan, nggak ada bakatnya. Jadi ya contoh aja deh, yang terdekat gitu, kasus YouTuber yang ditangkap gara-gara ngasih bantuan Indomie yang isinya sampah sama batu bata. Dia punya bakat apa gitu? Tapi subscribernya banyak gitu. Atau misalnya tonton misalnya siapa ya? Siapa? Ria Ricis mungkin. Ria Ricis kan sebenarnya dia awalnya tuh karena suka sama mainan slimy gitu, yang dipencet, balik lagi dipencet, balik lagi pencet, balik lagi gitu. Tapi dia bisa memaksimalkan hobinya dia untuk hal yang positif dan akhirnya bisa menghasilkan gitu. Jadi memang kalau ada yang bilang bikin YouTube tapi gue nggak tahu bakat, gue nggak punya bakat gitu. Jadi alasan itu sebenarnya nggak masuk akal, karena YouTuber besar memulainya malah dari hal sederhana yang nggak kepikiran bakat gue apa gitu. Walaupun memang seiring berjalannya waktu mereka menemukan pola sendiri dan mereka concern sama, oh iya kayaknya gue asik nih mulai dari sini. Begitu subscribernya udah banyak dan dia masukin bakat, talenta untuk berbagi, itu lebih booming lagi. Jadi untuk memulai kita nggak perlu bakat. Nah, kurang lebih seperti itu pemaparan saya sore ini. Tapi terkait tadi lomba video, saya mau sharing sebentar. Yang kalau nggak salah tadi judulnya, peduli para medis masa COVID-19 ya. Itu menarik sih idenya. Kalau teman-teman mau bikin itu seru karena temanya udah dikasih tahu. Nah, kan tinggal eksekusinya nih. Ini gue mau bikin video kayak gimana nih gitu. Temanya udah ada, cuman videonya mau gue bikin kayak gimana. Kalau melihat referensi dari YouTube, sebenarnya videonya itu hanya berulang lagi. Contohnya yang ada di YouTube itu, pertama vlog. Vlog itu personal, jadi ada kitanya lagi ngobrol gitu. Gue punya temen paramedik, wah kita ngobrol yuk gitu. Ngobrol itu vlog. Atau misalnya kayak tanya jawab sama dokter gitu. Ini mungkin kayak lebih ke jurnalis ya, tanya jawab sama dokter. Kita tanya tentang apa yang kita punya, kita nggak perlu hadir sebenarnya, cuman in frame-nya hanya dokter, kita tanya jawab tentang COVID-19 atau tentang paramediknya gitu. Kesan dan kesannya, kesulitannya seperti apa. Terus misalnya lagi bisa bikin video tutorial. Misalnya tutorial setelah paramedik itu selesai, pulang ke rumah, mereka ngapain, cuci tangannya kayak gimana, mandinya harus berapa kali gitu, keramasnya apa, harus setiap keramas, begitu pulang keramas, terus cuci tangan harus rajin kayak gitu. Atau bisa jadi sketsa itu kayak semacam film pendek, agak di setting memang, saya nggak tahu apa ini masuk ke jurnalis video atau enggak,
sketsa tuh kalau yang sekarang lagi ngetop kayak videonya Ucup Klaten. Ucup Klaten kan lagi booming banget tuh semenjak dia bikin video sama almarhum Didi Kempot, dia masuk ke iklan. Sketsanya tentang nenek-nenek sama dia lagi ngobrol, itu sketsa kurang lebih seperti itu. Jadi temanya sudah ada, cuman konsep videonya yang mungkin teman-teman bisa explore sendiri mau dibikin seperti apa, mau serius kah, ringan atau gimana, itu bebas-bebas. Oke, sepertinya sudah selesai. Terima kasih waktunya. Saya kembalikan kepada Bang Ono. Baik, terima kasih. Terima kasih Satu Raji, tadi cukup menarik, jelas. Saya pikir apa yang dipaparkan, apa yang dijelaskan tadi, disampaikan, dan bagaimana menjadi bagaimana agar hasil karya kita, hasil karya video kita yang direkam itu dapat bermanfaat dan bisa posting melalui YouTube, akun YouTube pribadi kita masing-masing, seperti itu kira-kira. Nah, sekarang masuk di sesi pertanyaan dari melalui akun YouTube Asosiasi Jurnalis Video. Ada beberapa pertanyaan, saya akan membacakan dan selanjutnya nanti dimulai dari Bang Haris serta Mas Sato untuk melanjutkan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ini. Dari Zoom tadi ada yang bertanya bahwa durasi video yang diupload di YouTube itu maksimal berapa menit? Kira-kira begitu. Sekali lagi saya ulangi, durasi video yang diupload di YouTube itu maksimalnya berapa menit? Gitu. Ya. Terus dari partisipasi yang lain juga ada yang bertanya bahwa jika menulis opini di media cetak ada aturan tentang jumlah karakter maksimal untuk bisa dimuat atau layak tayang. Bagaimana dengan jurnalis video? Nah, ini mungkin ke Bang Haris juga dan ke Sato Raji. Bagaimana dengan jurnalis yang akan diposting di akun sosmed? Nah, seperti itu. Berapa menit kira-kira seperti itu. Itu masih terkait dengan pertama tadi. Terus selanjutnya adalah, tapi lebih banyak bertanya ke masalah bagaimana bisa bergabung dengan asosiasi jurnalis video ini. Mungkin Bang Saiful yang akan menjawabnya sebentar. Ya. Sebelum dilanjut, saya ingin beritahu dulu bagaimana caranya untuk mengisi absensi pada teman-teman peserta, boleh? Silakan. Ya, buat teman-teman peserta semua yang ingin mendapatkan sertifikat, silakan untuk mengisi absensi. Caranya bagaimana? Pastikan dulu di WA Anda dapat pesan dari saya ya, kurang lebih seperti ini kan pesannya. Ya, di bagian bawah kan ada linknya tuh, yang link ini linknya dipencet. Nanti akan keluar seperti ini. Di bagian bawah ada 2 tombol warna putih. Untuk klik ini untuk isi daftar hadir. Silakan daftar hadirnya diisi dulu dan juga berikan beli penilaian pada acara ini. Oke, jadi saya sekian saja Pak Ngano, terima kasih. Baik, Bang Heri, terima kasih. Selanjutnya beberapa pertanyaan saya bacakan. Bagaimana cara mendeteksi dini bahwa video tersebut hoax atau bukan? Saya ulang, bagaimana cara mendeteksi dini bahwa video tersebut hoax atau bukan? Dari Singasari TV, pertanyaannya adalah kalau feature video minimal elemen jurnalistik itu seperti apa?
Ini ada yang menarik nih dari Abi Oneti, blogger andalanku, pemateri terakhir tuh yang mantap. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana kalau ada jurnalis yang memberikan opini, tapi dengan kata-kata yang mengandung makna eksplisit atau sarkas? Apakah salah atau mungkin gaya opini yang berbeda atau itu memang seharusnya? Itu Bang Haris, Mas Saifur, dan Satoriaji. Itu ada beberapa pertanyaan dari partisipan, baik yang ikut di platform Zoom maupun lewat akun YouTube. Pertama saya persilakan ke Bang Haris. Silakan Bang Haris. Saya pikir tadi telah menyimak semua setiap pertanyaan yang telah saya bacakan dari sejumlah partisipan. Ya baik, terima kasih Kakak Ano. Saya pikir kalau di media cetak ada keterbatasan tempat, selalu begitu. Itu sebabnya di media cetak itu kalau berita pun dibuat yang penting itu di atas disebut lead, lalu tubuh berita, lalu penjelasan. Karena kalau tempat tidak muat, dia potong dari bawah. Sehingga walaupun tinggal satu alinea di atas, satu alinea itu sudah menggambarkan seluruhnya. Namun di media sosial sekarang tidak ada tempat, tidak ada batas tempat. Bisa bebas-bebasnya. Batasnya kemudian adalah sejauh mana Anda tetap bisa membuat orang mengikuti video Anda. Jadi batasnya itu bukan hanya logis, tapi juga perasaan. Ini kira-kira orang masih mau nonton nggak sampai sini nih? Nah, itu memang perlu mungkin ada panduan-panduannya bisa kita lihat barangkali dari yang lazim. Kalau saya beri rujukan misalnya Nas Daily dia itu 1 menit sampai 3 menit. Itu opini. Jadi dalam 1 menit dia bisa menggambarkan sebuah persoalan yang sangat rumit. Itu selesai dalam hanya 1 menit. Itu luar biasa sekali. Jadi sebetulnya pada akhirnya makin singkat, makin mudah orang menyerap opini, itu makin baik. Karena makin panjang, makin banyak juga kemungkinan kesalahan-kesalahan terjadi. Jadi makin singkat makin baik. Karena itu memang juga kaidah jurnalistik adalah singkat, padat. Kan selalu begitu teorinya ya. Dan teori itu masih berlaku. Jadi saya dan teman-teman menerapkan opini itu paling banyak 3 menit. Paling banyak, paling lama. Tapi ada juga kebutuhan lain. Ini nanti Mas Sabto mungkin jelaskan kalau ini mau dijadikan menguntungkan secara ekonomi. Karena ada jam tayang di YouTube yang kemudian itu bisa menghasilkan atau tidak. Sehingga orang kadang-kadang menggelundungkan ceramah itu 1 jam. Supaya orang banyak jam orang menontonnya ya. Tapi kalau yang dituju adalah agar opini kita sampai, maka makin singkat, makin padat, makin baik. Saya kira begitu juga tentang features. Features itu pertama kan video adalah mesti menggambarkan. Seperti misalnya kan sekarang kita mau membuat video tentang paramedis yang menjadi tema dari mengapa kita membuat training ini, yaitu kita ingin memberikan masukan bagaimana membuat video jurnalistik untuk COVID-19 dalam lomba ini menjadi mudah. Sebetulnya karena itu yang kita masukkan hanya unsur-unsur jurnalistik yang mudah, bukan sesuatu yang susah. Karena kita khawatir orang melihat, oh ini video susah sekali ikuti lomba ini. Padahal tidak begitu, mengikuti lomba ini sangat mudah. Unsur jurnalistik yang digunakan juga sangat mudah. Dan tidak berarti misalnya membuat feature tentang paramedis COVID-19 ini kemudian harus ketemu dengan si paramedis, belum tentu. Seperti Mas Sabto tadi bilang, bisa saja Anda tidak ketemu, tapi bisa juga lewat virtual ketemunya. Tapi bisa sama sekali kita tidak ketemu. Misalnya Anda ketemu dengan hanya ketemu dengan anaknya di rumah. Anaknya yang ibunya atau bapaknya, ayahnya, kakeknya, saudaranya atau siapa yang bekerja di rumah sakit yang menangani COVID. Dia bisa menceritakan
bagaimana misalnya dia bangga sekali, tapi sebaiknya jangan cerita-cerita yang kira-kira mencoba mengundang kesedihan, air mata, itu tidak membangun ya, tidak memberikan apresiasi yang cukup sebetulnya. Kalau hanya sekedar wah saya sedih tidak ketemu orang tua, ya itu bagaimana perasaan. Jadi kadang-kadang pertanyaan wartawannya aneh-aneh. Itu sebabnya tidak ada maju-majunya wartawan televisi sekarang ini umumnya ya, tentu tidak semua. Yang ditanya ketika orang sakit, bagaimana perasaan Bapak? Sakitnya sakit lah, bagaimana perasaannya? Ditanya. Seperti tadi saya nonton dikirim teman itu tentang ada TV ya, saya nggak usah sebut lah. Dikirim ke saya, itu ada pria muda menikah dengan nenek-nenek usia 60 atau 70 tahun. Yang ditanya, bagaimana perasaannya menikah? Kemudian bagaimana perasaan Anda menikah? Itu kan nilai itu. Lalu dipersoalkan, sebetulnya umur nenek ini berapa? Cucu nenek ada berapa? Jadi jangan yang begitu ya, jangan yang begitu. Tapi maksudnya kita akan membuat sebuah video ingin memberikan apresiasi, ingin memberikan peningkatan semangat, itu yang memberikan manfaat. Bisa saja kepada anaknya, dia menyatakan kebanggaannya, itu kan orang tuanya yang kemudian menonton videomu, itu mungkin akan menangis. Dan itu mungkin akan membuat dia makin bersemangat untuk membantu sesama. Begitu juga orang lain mungkin akan menyadarinya. Bahwa oh iya, tetangga saya ini orang yang bekerja di rumah sakit untuk membantu orang yang kena corona. Mungkin dia akan ikut menjaga anak itu. Atau semacam itu. Itulah feature. Feature itu adalah sesuatu yang mengangkat sisi human interest. Dan human interest dalam lomba ini tidak berarti Anda harus ketemu dokternya. Nggak usah ngumpet-ngumpet ya, karena nggak bisa masuk. Terus pengen jadi kayak wartawan di novel-novel, ngumpet ya kan lewat lorong-lorong. Maksud nggak perlu begitu. Ini zaman sudah maju ya kan. Datang sajalah ke rumahnya. Kalau nggak juga dapat siapa-siapa, satpamnya tanya juga boleh. Satpam mungkin bisa bercerita, waduh kakak Ano itu bekerja di rumah sakit memang dedikasinya tinggi. Padahal dulu tiap hari dia begadang sama kami di pos kamling, sekarang enggak lagi. Misalnya. Jadi jurnalistik memberikan begitu banyak kemungkinan yang sangat sederhana, sangat mudah. Jangan pikir itu berat. Dan jangan lupa, orang lebih mudah menangkap sesuatu yang kita sampaikan dengan mudah dan dengan sederhana daripada dengan rumit. Ada banyak orang kadang-kadang persoalan sederhana biar kelihatan penting dirumit-rumit kadang ngomongnya, padahal yang baik itu adalah hal yang rumit dapat Anda jelaskan dengan sederhana. Orang paham, pulang dengan tenang. Kalau tidak, orang pulang dengan pusing dia ngomong apa tadi. Gitulah kira-kira ya. Saya kira mudah-mudahan itu menjawab ya. Terima kasih. Baik, Bang Haris, terima kasih. Masih tetap semangat meskipun sudah tidak aktif lagi di televisi, tetapi bagi memberikan edukasi dan semangat kepada peserta yang ikut pada saat ini masih seperti dulu lah, seperti kira-kira. Nah, selanjutnya ke Mas Sato. Sebelum saya persilakan, saya membacakan di beberapa pertanyaan lagi karena menyangkut masalah Mas Sato, jadi saya harus membaca dulu nih. Gimana cara mengakali agar tidak kena hak cipta pada video kita di YouTube? Yang kedua adalah bagaimana cara membuat info di video YouTube supaya pemirsa melihat video kita sebelumnya? Itu tambahan untuk Mas Sato. Silahkan ya. Mas. Baik. Jadi tadi kalau benar kata Bang Haris, kadang ada orang yang posting YouTube-nya agar dapat jam tayang yang cukup banyak, tapi yang harus kita perhatikan adalah belum tentu kita posting 30 menit atau 1 jam, orang standby di situ terus selama 1 jam gitu. Kadang cuma 3 menit udah dia tinggal gitu. Jadi yang dihitung yang 3 menitnya gitu. Yang 1 jam ke belakang ya nggak akan bermanfaat juga sebenarnya. Nah, jadi memang kalau misalnya ditanya maksimal bisa berapa saja, cuman kalau secara efektif minimal kalau saya bisa sarankan adalah 3 menit. Minimal 3 menit, maksimal 7 menit. Bahkan YouTuber yang sudah sangat, penontonnya sudah sangat setia pun jarang banget yang upload lebih dari 10 menit gitu. Karena memang efektifnya, kecuali tutorial yang butuh teknis dia ikutin. Cuman kalau
vlog atau apa 7-10 menit sudah sangat cukup bagi mereka gitu, karena takut nanti benar informasi yang akan disampaikan justru bias gitu, jadi nggak tahu ini mau ngasih apa gitu, cuman hahaha doang gitu. Jadi kalau boleh saya sarankan antara 3-7 menit untuk YouTuber pemula kayak kita nih, 3-7 menit sudah sangat cukup. Itu agar apa ya, agar yang ngelihat konten kita tuh nyaman gitu. Oh ya udah, informasinya tadi cukup padat, jelas, dan oh ya gue udah nangkep dalam menit ketiga kita sudah bisa menangkap maksudnya gitu. Jadi kalau maksimal memang nggak ada, cuman kalau saya boleh sarankan untuk kita memulai minimal 3 menit, maksimal 7 menit. Nah, terus tadi kalau ada pertanyaan mengakali agar nggak kena hak cipta pada video kita, ya jangan upload yang ada hak ciptanya, sederhananya gitu. Cuman tapi gini ya, khususnya sih lagu ini banyak terkait lagu gitu ya. Kita karena pengen keren gitu, backsoundnya lagu Blackpink atau apa gitu dipasang sepanjang video kita, itu pasti bakal kena hak cipta gitu. Jadi di YouTube sih sudah ada YouTube library namanya, jadi kita bisa ambil beberapa audio yang memang hak ciptanya boleh digunakan untuk kita gitu. Jadi memang sudah disediakan sama YouTube, kita tinggal pilih-pilih. Resikonya itu tadi, kalau misalnya kita ngambil lagu orang ya pasti bakal ada kena hak cipta. Saya nggak tahu algoritmanya ini masih berlaku atau enggak. Ada yang pernah bilang kalau misalnya cuma ngambil 5 detik potongan lagu itu nggak kena. Cuma saya nggak tahu kondisi algoritma sekarang perubahannya seperti apa, tapi untuk amannya lebih baik kita cari yang benar-benar free copyright buat background. Dan kalau saran saya juga nggak usah banyak-banyak lagu di sepanjang video kita, karena takutnya nanti saling tumpang tindih antara orang dengerin lagu atau informasi yang pengen kita sampaikan. Terus tadi pertanyaannya kalau nggak salah cara membuat video yang sudah kita lihat ya. Tadi ada 2 cara sih sebenarnya. Itu ada di card, tapi ini hanya bisa difungsikan lewat laptop, nggak bisa di smartphone ya. Jadi kita buka akun YouTube kita di laptop, terus tambahin card. Ada sebelah kanan, pojok kanan bawah itu ada card sama end screen. Kita bisa pilih card. Jadi di card itu sepanjang video yang baru kita tayang, kita bisa suggest, ini sebelumnya gue udah pernah bikin video ini gitu, tapi diusahakan yang benar-benar setipe, maksudnya satu tema. Jadi jangan kita baru upload bola, tahu-tahu suggestion-nya tentang bagaimana bikin jamu gitu kan, nggak nyambung gitu, yang tadinya olahraga tiba-tiba jadi ke herbal. Jadi kalau bisa suggestion-nya yang benar-benar satu tema sama video yang baru kita tayangkan, karena kan pasti yang ngelihat video bola bukan berarti pengen nyari herbal gitu. Jadi kalau orang ngeliat video bola pasti mereka suka olahraga gitu. Jadi suggestion-nya juga video-video tentang olahraga yang udah pernah kita buat. Kurang lebih seperti itu. Jadi, terima kasih, Mas. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Mas Sato. Selanjutnya ada informasi dari IT bahwa jika ada peserta yang ingin join atau mendaftar sebagai anggota Asosiasi Jurnalis Video, maka dapat mengisi formulir pendaftaran yang ada di website AJV jurnalisvideo.id, atau membuka langsung di akun Instagram Jurnalis Video. Sekali lagi, bagi peserta yang ingin mendaftar sebagai anggota Asosiasi Jurnalis Video dapat mengisi formulir di website kami jurnalisvideo.id atau di akun IG Jurnalis Video. Seperti itu. Dan masih ada satu pertanyaan untuk Mas Sato. Bisa mungkin dijawab langsung. Di YouTube ada menyediakan lagu dan soundfix, tapi banyak yang tidak sesuai atau kita bilang nggak asik lah. Tapi menurut saya kita fokusnya di mana? Kalau kontennya menarik, lagu itu akan cuma berfungsi sebagai tempelan dan tidak berfungsi terlalu banyak. Mas Sato mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan ini sebelum kita mengakhiri
workshop pada sore hari ini. Ya, sepakat sama ini Mbak apa Mas ya, Akri Roti. Sama Akri Roti sepakat sih sebenarnya itu tadi. Nggak perlu juga lagunya kita tempel di sepanjang video kita gitu. Hanya biasanya kalau kita pasang lagu tuh hanya bumper di berapa ya? Di paling 5 detik atau paling lama 10 detik di awal untuk memulai video gitu. Selebihnya kalau konten kita menarik, orang pasti akan denger gitu. Dan ini sebagai gambaran aja bahwa tadi menarik beberapa kali Bang Haris cerita tentang Nes Daily itu. Kalau para konten kreator itu sebenarnya mereka sudah punya skrip, mereka sudah tulis sendiri, jadi mereka tinggal bacakan dengan dialog dan intonasi. Ada sih yang improvisasi, tapi kalau masih ragu dan masih belajar, ada baiknya kita tulis dulu gitu. Jadi apa yang kita sampaikan jelas, jadi begitu on kamera kita udah paham apa yang mau dibicarakan gitu. Jadi padat dan lugas gitu. Jadi kita tahu apa yang mau disampaikan, nggak melenceng. Sehingga musik atau background musik itu hanya sekedar pemanis lah buat di awal biar orang atensinya langsung, oh iya ada video, wah enak, beatnya enak gitu. Nanti tinggal dimasukin informasi-informasi yang baik dari konten yang mau kita sampaikan. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Sato. Dan sampai di sini workshop kita pada hari ini dan pada sore hari ini. Untuk peserta, silakan follow akun Asosiasi Jurnalis Video baik di YouTube maupun Instagram. Karena akan ada lagi workshop lainnya yang akan digelar oleh Asosiasi Jurnalis Video 2 kali dalam sebulan. Seperti itu. Mas Efur ya. Tambahan Mas Efur, silakan tambahkan sebelum saya menutup workshop kita pada sore hari ini. Silakan Mas Efur. Ya, baik, terima kasih. Sebelum diakhiri, saya sampaikan bahwa untuk lomba video, salah satu syaratnya adalah durasi tidak perlu panjang-panjang, maksimum 3 menit saja. Kalau tadi dibicarakan 3-7 itu untuk YouTube silahkan ya, tapi biar menghemat energi para juri, 3 menit maksimum video yang dikirimkan untuk lomba itu sudah cukup. Kemudian tadi ada pertanyaan tentang sebetulnya elemen-elemen apa yang harus ada dalam video tersebut. Sesungguhnya secara dasar video jurnalisme itu umum di mana saja meliputi 3 kaidah. Jadi pertama adalah gambar atau video, yang kedua adalah audio atau suaranya gitu, apakah suara reporter atau yang membuat itu atau suara musiknya kayak gitu. Yang ketiga adalah narasi atau teksnya. Kalau tidak pakai dubbing, tidak pakai suara reporter, maka cukup atau bisa ditulis dengan narasi. Seperti Mardigo itu pakai teks juga ya, tapi dia juga pakai audio juga. Nah, Anda bisa pilih dua-duanya atau salah satunya. Bahkan Anda tidak harus mengedit video secara detail dalam presenting atau dalam presentasi yang Anda sampaikan. Anda bisa mengambil format look like live atau seperti orang live gitu. Cukup Anda misalnya on cam di bagian awal, Anda tampil di depan kamera, menjelaskan posisi Anda di mana dan Anda mau menyampaikan apa. Misalnya di lingkungan Anda ketika ada pemberlakuan PSBB, pasti masuk-masuk gang biasanya untuk zona-zona merah ada pengumuman harus cuci tangan ketika masuk, pakai masker dan sebagainya. Anda bisa tampil di situ untuk menunjukkan lokasi Anda di mana, bahwa Anda mau melakukan apa. Mau menjelaskan tentang bagaimana pemberlakuan di lingkungan itu, atau Anda ingin memberikan pelajaran bagaimana ketika nyuci tangan yang benar. Nah, Anda bisa sampaikan di situ dan cukup 2-3 menit. Kalau misalnya Anda lupa atau susah menceritakan apa yang akan Anda sampaikan, cukup Anda tulis di kertas, Anda baca, nanti di-insert gambar-gambar yang Anda ambil. Nah, itu sudah cukup membantu. Itu adalah trik-trik bagaimana Anda bisa tampil, bagaimana Anda bisa melakukan pengambilan gambar dan editingnya sekalian. Jadi cukup sederhana. Yang penting Anda jangan lupa sampaikan ini posisi di mana, tanggal berapa, dan tentang apa. Minimal 3 hal itu sudah cukup menghindarkan kita dari berita palsu atau bohong.
Saya kira itu elemen-elemen yang dasar yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya ini semua bisa Anda nikmati atau bisa ikuti diskusinya karena kami sedang menyiapkan 16 modul pelatihan yang dibikin oleh Mas Said maupun Mas Chandra. Jadi setiap 2 minggu sekali nanti kita melakukan pelatihan dan diskusi. Dan di luar itu, kalau misalnya Anda memang ingin dapat referensi yang kalau mungkin yang kuliahan, tadi saya dapat WA dari Semarang, bagaimana saya dapatkan bahan-bahan yang berupa buku. Nah, ini saya tunjukkan bukunya, ini misalnya nih. Ini buku saya tulis 3 atau 4 tahun lalu ketika saya di Antv, dan bahkan lebih dari situ ya, dari lebih 5 tahun lalu saya pakai ngajar di Universitas Mercu Buana. Saya sampaikan juga ngajar di S2 Vkom Universitas Diponegoro, pernah saya pakai ngajar juga di Salatiga IAIN, dan juga beberapa kali di kalangan kepolisian. Ini bisa pesan melalui saya kalau misalnya diperlukan. Tadi kebetulan juga ada yang perlu, ya saya jawab saja gitu. Saya kira itu Mas Ano dari Makassar. Saya akhiri, terima kasih dan mohon maaf, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Saifur, terima kasih Ketua Umum Asosiasi Jurnalis Video yang telah menutup workshop kita pada angkatan pertama pada hari ini, dan terima kasih kepada Bang Haris jauh hari tips-tips sebagai gampang dan mudah menjadi seorang jurnalis. Dan terima kasih pula kepada Mas Sato Raji, tips-tipsnya dan inspirasinya bagi sejumlah peserta yang berpartisipasi pada siang hari hingga sore hari ini untuk menjadi seorang jurnalis yang memberikan dampak positif bagi masyarakat di Indonesia, yang akan menghasilkan karya-karyanya lewat sejumlah sosial media yang telah ada beredar di negeri kita ini. Dan tentunya apa yang kita paparkan, apa yang kita berikan pada hari ini tentunya tidak hanya bermanfaat secara pribadi bagi sejumlah peserta yang ikut berpartisipasi pada sore hari ini, tetapi yang paling penting adalah hal ini sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara di masa pandemi seperti ini. Terima kasih seluruh peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di foto dulu ya, kalau yang biasa videonya dinyalakan semua, kemudian tangannya. Selfie dulu, selfie. Iya. Ya, di screenshot. Yo, satu semua nih, udah muncul belum semua? Ya, tangannya dong, tolong diangkat. Dah, cuma satu halaman. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Sato. Terima kasih Mas Bang Haris. Sama-sama Mas Said. Terima kasih Mas Sato, Bang Haris. Sato, terima kasih ya. Sama-sama Bang. Terima kasih. Jangan kapok, Tok. Wah, enggak. Saya yang senang. Alhamdulillah. Oke, bye semuanya. Oh, Kang Eri. Yuk, mangga.